Saat Reza menggendong Sofia, Reza baru menyadari ternyata tubuh Sofia terasa hangat. Reza kemudian dengan cepat membawa Sofia ke rumah sakit. Saat sampai di rumah sakit, Sofia langsung ditangani oleh dokter dan beberapa suster yang berada di ruang IGD. Dengan perasaan khawatir, Reza menunggu hasil pemeriksaan dokter. Setelah beberapa menit kemudian, Sofia pun sadar, namun Reza belum bisa menemuinya karena masih dalam pemeriksaan dokter. Setelah hampir kurang lebih 30 menit, dokter memanggil Reza. "Apakah Mas suaminya?" tanya dokter itu. Reza menggelengkan kepalanya. "Bukan dokter, saya hanya kerabatnya." Dokter itu kemudian menjelaskan hasil pemeriksaannya. "Begini Mas, setelah kami memeriksa Mbak Sofia ini sedang mengalami sakit tipes. Tipes itu disebabkan oleh kurangnya beristirahat, banyak pikiran, dan makan yang tidak teratur. Jadi untuk sementara ini, Mbak Sofia harus dirawat di rumah sakit." Tentu saja hal itu membuat Reza semakin bingung dan panik. Mas Reza tidak perlu merasa khawatir. Semuanya akan baik-baik saja, kata dokter itu menenangkan Reza. Demi kesembuhan Sofia, akhirnya Reza pun menyetujui keputusan dokter itu, bahwa Sofia memang harus dirawat di rumah sakit itu. Sementara Rudi masih terus memberikan penjelasan kepada Widya, agar Widya percaya padanya dan mau memaafkannya. "Jika kamu tidak percaya padaku, maka secepatnya aku akan membawa perceraian kami ke pengadilan." Mau tidak mau, Widya pun memaafkan Rudi dengan alasan Rudi dan Sofia pun kini sudah bercerai. Dia juga tidak mungkin mengatakan kepada Rudi bahwa Rudilah yang mandul, karena dia tidak ingin rahasia terbesarnya tentang Putri anaknya terbongkar. "Baiklah, kali ini aku memaafkanmu. Tetapi jangan sampai kamu mengulangi perbuatanmu ini lagi," kata Widya pada Rudi yang sedang duduk memohon padanya. Hari pertama Sofia di rumah sakit, Sofia banyak terdiam. Sesekali air matanya jatuh membasahi pipinya. Meski dia berusaha sekuat tenaga untuk mencegahnya, agar air mata itu tidak tumpah. "Aku tidak menyangka, ternyata suami Bu Widya adalah Rudi. Mereka sudah menikah 4 tahun yang lalu. Dan selama 4 tahun itu, aku telah dibohongi oleh Rudi. Tega sekali dia melakukan hal ini padaku. Pantas saja dia jarang pulang ke rumah. Kalaupun dia pulang, dia mengabaikan aku," batin Sofia. Reza yang duduk tak jauh darinya melihat air mata mengalir dari mata Sofia membasahi bantalnya. Reza tahu apa yang membuat Sofia menangis, tetapi Reza berusaha agar Sofia tidak memikirkan hal itu. "Kak Sofia makan dulu ya, nanti buburnya dingin. Kalau tidak dimakan sekarang." Sofia kemudian bertanya pada Reza yang saat itu sedang ingin menyuapinya. "Kak, kamu telah pergi meninggalkan aku. Lalu kenapa kamu masih di sini bersamaku, Reza?" Reza menarik nafas panjang, lalu memandang wajah Sofia yang sembab. "Karena jika aku pergi, siapa yang akan menemani Kak Sofia?" Dengan wajahnya yang merah, Sofia kembali menahan tangisnya. "Jika kamu ingin pergi, pergilah Reza. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku. Aku baik-baik saja."
Reza kembali berkata, "Tapi aku tidak yakin, karena sekarang saja Kak Sofia sedang sakit. Makan pun tidak mau. Kalau aku pergi, bagaimana?" Sofia kembali tak mampu membendung air matanya. Reza kemudian mencoba menghapus air mata yang membasahi pipinya dan menatap Sofia dengan begitu lembut. "Kakakku telah meninggalkanmu. Kakakku telah mengabaikanmu. Dia telah melukai perasaanmu. Dia telah menghancurkan hidupmu. Tetapi aku akan berusaha semampuku untuk memperbaiki semuanya." Sofia tidak mengerti apa maksud perkataan Reza padanya. "Apa maksudmu, Reza?" Reza masih membelai wajah Sofia dengan lembut. "Aku akan tetap di sini menjagamu, menemanimu, menghabiskan waktu bersamamu. Tidak untuk hari ini saja, tapi untuk selamanya." Sofia mengerutkan keningnya. "Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, Reza." Reza menggenggam tangan Sofia dengan kedua tangannya. "Aku akan menikahi Kak Sofia." Perkataan Reza tentu saja membuat Sofia sangat kaget. Sofia memang sudah tahu kalau dirinya tidak mandul. Yang mandul adalah Rudi. Tetapi Reza tidak tahu bahwa kakaknya Rudilah yang mandul, bukan dia. Sofia ingin tahu ketulusan dari Reza. "Kakakmu meninggalkan aku karena aku mandul, Reza. Lalu kenapa kamu ingin menikahiku? Padahal kamu tahu, aku sedang mandul dan aku tidak mungkin bisa memberimu anak." Reza pun menjawab, "Cinta tidak memandang seperti itu, Kak Sofia. Mungkin kakakku menikahi Kak Sofia hanya karena mengharapkan anak dari Kak Sofia. Karena itu di saat Kak Sofia tidak bisa memberikannya anak, kakakku meninggalkan Kak Sofia. Tetapi aku menikahi Kak Sofia karena aku mencintai Kak Sofia. Selagi cinta itu ada, aku tidak akan pernah meninggalkan Kak Sofia. Meski tanpa kehadiran seorang anak." Sofia kemudian tersenyum mendengarkan perkataan Reza. Reza kembali berkata, "Jika Kak Sofia tidak ingin makan, maka Kak Sofia akan lama berada di sini. Jika kita terus berada di sini, lalu kapan kita akan menikah?" Sofia kembali tersenyum bahagia. Reza kemudian mencium keningnya. "Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan seseorang, melainkan ada satu hikmah di balik itu, Kak Sofia," kata Reza. Di saat Reza sedang menyuapi Sofia, tiba-tiba seseorang masuk ke dalam ruangan mereka tanpa mengetuk pintu. Wah, pemandangan yang sangat indah. Ternyata orang itu adalah Rudi yang saat itu berdiri di dekat mereka. Sofia dan Reza sangat kaget melihat kedatangan Rudi. "Untuk apa kakak kesini?" tanya Reza sambil berdiri. Rudi tersenyum untuk menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting pada Sofia. Reza dan Sofia semakin bingung. "Jika kakak ingin menambah luka Sofia, silahkan kakak pergi dari sini. Lagi pula, kakak tahu dari mana Kak Sofia ada di sini?" Lagi-lagi Rudi tersenyum. "Bukankah tadi Sofia sendiri yang telah mengirim pesan kepada istriku Widya, kalau hari ini dia tidak bisa masuk bekerja karena berada di rumah sakit ini?"
Reza kemudian melirik Sofia yang juga sedang melihatnya. Reza kembali berkata pada Rudi, "Kalau begitu katakan apa yang ingin Kak Rudi sampaikan." Dengan lagaknya yang sombong, Rudi berkata, "Sebelumnya aku ingin mengatakan pada kalian bahwa kalian itu adalah pasangan yang cocok. Oh iya Reza, Sofia itu adalah wanita yang cantik. Cara bermainnya pun sangat bagus. Dia sangat lincah dan lihai. Kalau kamu mau, ambil saja dia, menikahlah dengannya." Kalau ada yang bilang, kasihan sekali Reza mengambil bekas kakaknya. Jangan dihiraukan, anggap saja mereka itu adalah angin lalu yang hanya lewat setelah itu menghilang. Tetapi ada satu hal yang kurang dari dirinya Reza. Dia tidak akan bisa memberikanmu anak. Ingin rasanya Reza memberi pelajaran pada kakaknya. Namun lagi-lagi tangan Sofia menggenggam tangannya dengan erat, lalu menggelengkan kepalanya kepada Reza dan memberi kode agar Reza menahan dirinya. "Tidak perlu basa-basi Kak Rudi. Katakan, apa yang ingin Kak Rudi katakan. Jangan menghabiskan waktu. Sofia ingin beristirahat." Rudi kemudian melihat Sofia yang sedang terbaring lemah. "Maaf ya Sofia, aku harus melakukan ini padamu. Jujur saja, sebenarnya aku juga tidak tega. Tetapi keadaan yang memaksaku dan aku sangat beruntung menikah dengan Widya. Karena dia adalah wanita yang sangat sempurna. Dia cantik dan kaya. Aku juga minta maaf karena selama 4 tahun ini aku tidak berkata jujur padamu. Bukan karena aku masih mencintaimu, tetapi karena aku merasa kasihan padamu." Reza dan Sofia hanya diam saja mendengarkan perkataan Rudi. Rudi kemudian kembali berkata, "Setelah mendengarkan semua penjelasanku, Widya mengerti dan percaya padaku Sofia. Karena memang yang aku katakan itu benar. Aku tidak lagi mencintaimu. Lagi pula, aku telah menikahi seorang wanita yang sangat cantik dan juga kaya. Aku sangat beruntung bukan? Selain mendapatkan Widya, aku juga mendapatkan sebagian harta warisan dari orang tuanya." Reza dan Sofia hanya menggelengkan kepalanya mendengar semua perkataan Rudi. Setelah itu Rudi kemudian melemparkan sebuah kertas pada Sofia.